Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Kerja Tim dalam Memperbaiki Mutu Sekolah, yang nantinya memuat definisi, manfaat, ciri-ciri, dan langkah-langkah. Yang pertama yaitu ada pengertian kepemimpinan dan kerja tim untuk perbaikan mutu sekolah. Pemimpin merupakan orang yang memimpin ataupun seorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Selanjutnya yaitu kerja tim. Kerja tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Kerja tim melibatkan proses kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antara anggota untuk memaksimalkan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu ada perbaikan mutu sekolah. Perbaikan mutu sekolah adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya ada kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas, partisipasi, kualitas, inovasi, dan kolaborasi dalam proses perbaikan mutu sekolah. Sementara itu, kerja tim yang baik dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, partisipasi masyarakat, kualitas pendidikan, inovasi, dan kolaborasi dalam proses perbaikan mutu sekolah. Yang kedua yaitu ada manfaat kepemimpinan dan kerja tim. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas. Artinya, kepemimpinan yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kerja tim yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Untuk manfaat yang kedua, yaitu meningkatkan partisipasi. Artinya, kepemimpinan dan kerja tim dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam program-program sekolah dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas. Artinya yaitu kepemimpinan dan kerja tim dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Untuk manfaat yang keempat, yaitu meningkatkan inovasi. Kepemimpinan dan kerja tim dapat membantu meningkatkan inovasi dalam perbaikan mutu sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kolaborasi. Kepemimpinan dan kerja tim dapat membantu meningkatkan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam perbaikan mutu sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua pihak dalam proses perbaikan mutu sekolah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepemimpinan dan kerja tim. Ciri-ciri kepemimpinan yaitu ada 3. Yang pertama, optimalisasi kerjasama tim. Kepemimpinan yang efektif terletak pada optimalisasi membangun kerjasama tim. Kepemimpinan muncul karena kerjasama dengan orang lain, sehingga pergerakan kegiatan kepemimpinan tidak selalu dari atas ke bawah, tetapi juga kepemimpinan menyamping, yaitu membangun kerjasama tim. Untuk ciri yang kedua yaitu membangun komitmen dan kepercayaan. Kepemimpinan yang efektif harus membangun komitmen dan kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim. Hal ini dapat dicapai dengan memahami kebutuhan tim, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan komunikasi yang baik. Untuk ciri yang ketiga yaitu pemantapan pemahaman peran dan talenta. Kepemimpinan yang membagi peran kepemimpinannya dengan tim lebih memantapkan pemahaman akan peran, kelebihan, dan talenta masing-masing anggota.
Selanjutnya, ada ciri-ciri kerja tim. Yang pertama yaitu komitmen dengan tugas. Sebagai kelompok yang mempunyai komitmen dengan tugas yang didefinisikan secara spesifik. Yang kedua yaitu peran-peran spesifik yang dipahami. Anggota tim mempunyai peran-peran spesifik yang dipahami dengan baik oleh masing-masing anggota. Yang ketiga, tingkat saling ketergantungan. Tingkat saling ketergantungan dalam tim sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perbaikan mutu sekolah, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Kepala sekolah perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengarahkan upaya peningkatan mutu sekolah. Visi dan misi yang jelas akan membantu dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang spesifik untuk dicapai. Yang kedua yaitu membangun tim kerja yang solid. Kepala sekolah perlu membangun tim kerja yang solid dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Tim kerja yang solid akan mempermudah pelaksanaan program-program pendidikan yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah juga perlu mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara semua anggota sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi guru. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru-guru di sekolah memiliki kompetensi yang memadai. Kepala sekolah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang keempat yaitu melakukan supervisi dan evaluasi. Kepala sekolah perlu melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja guru-guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Supervisi dan evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru-guru. Langkah yang kelima yaitu melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Hal ini akan memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada siswa dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah dapat mengadakan forum siswa, mendengarkan masukan mereka, dan melibatkan mereka dalam merencanakan kegiatan sekolah. Yang keenam yaitu membangun budaya sekolah yang positif. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk budaya sekolah yang positif. Budaya sekolah yang positif akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Yang ketujuh yaitu peningkatan sarana dan prasarana. Kepala sekolah harus memastikan bahwa sarana dan prasarana di sekolah memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Hal ini meliputi fasilitas kelas yang memadai, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, ruang olahraga, dan fasilitas lain yang diperlukan. Kepala sekolah perlu berperan aktif dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ini. Langkah yang terakhir yaitu kolaborasi dan kerjasama yang baik. Agar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara elemen yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga siswa. Kerjasama yang baik antara semua pihak akan memperkuat upaya peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya, ada quotes dari Bapak dosen, pengampu mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, yaitu Bapak Ibnu Asaduddin, yang berbunyi, seorang pemimpin harus bisa berpikir 12 kali lebih cepat dari bawahannya, karena pemimpin sebagai pelindung sekaligus penggerak agar bisa maju bersama-sama. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.